Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazia. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Barutan malam yang penuh misteri dan angin sepoi membawa bisikan. Legenda dua kerajaan besar di Nusantara terselimuti kabut perang. Kerajaan Cirebon dan Prabu Siliwangi saling terikat dalam konflik berdarah yang meruntuhkan tanah Jawa. Takdir telah mengukir sejarah di dalam lembaran cerita yang penuh dengan kekuatan magis, taktik perang, dan strategi yang licik. Di tengah gemburan panah dan pedang, satu nama tersohor sebagai harapan, yakni Sunan Kalijaga. Seorang pemuda yang diliputi karisma keagungan dan juga kerohanian yang dalam. Dikirim oleh gurunya Sunan Gunung Jati dengan harapan meminjam tombak Karna Reksa, pusaka legendaris milik Nyi Roro Kidul. Kemudian, Kalijaga memulai perjalanannya penuh misteri dan petualangan. Penguasa pantai selatan, yakni Nyi Roro Kidul, dengan parasnya yang memikat dan aura misterius menyimpan banyak rahasia dan juga kekuatan yang dapat mengubah jalannya sejarah. Di simbol takdir ini, kisah cinta, pengorbanan, dan hikmah pun segera dimulai. Sunan Kalijaga berjalan menyusuri pantai. Rasa takut dan harap bercampur aduk di dalam dadanya. Ombak besar bergulung-gulung mencerminkan keliaran dan misteri dari Dewi Lautan, yakni Nyi Roro Kidul. Berhenti sejenak. Kemudian dia menutup matanya merasakan desir angin yang membawakan bisikan-bisikan halus. Siapakah yang mengganggu ketenangan alamku? Suaranya sangat halus, tetapi tegas menyapa membuat seluruh tubuh Sunan Kalijaga bergidik. Saya Sunan Kalijaga, datang dengan penuh hormat Nyi Roro Kidul. Saya diutus untuk memohon bantuan demi mengakhiri peperangan yang telah merenggut banyak korban jiwa. Jawabnya dengan penuh kelembutan dan rasa hormat. Kemudian, Nyi Roro Kidul muncul dari balik kabut matahari yang terbenam, yang menciptakan siluet yang sempurna dari kecantikannya. Apakah kau mencari tombak Karna Reksa? Aku bisa melihatnya dari matamu, Sunan, katanya dengan suara penuh misteri. Kemudian Sunan Kalijaga pun mengangguk. Iya Nyi, dengan tombak Karna Reksa, kami berharap dapat mengakhiri peperangan dan mengembalikan kedamaian pada tanah Jawa. Nyi Roro Kidul menatap dalam-dalam ke mata Sunan Kalijaga. Aku bisa memberikannya, tetapi ada satu syarat yang harus kau lakukan. Kemudian Sunan Kalijaga pun menunduk. Apa yang harus saya lakukan? Dengarkan dengan baik Sunan, ucap Nyi Roro Kidul dengan nada serius. Aku akan memberikan tombak ini, tetapi kau harus menikah denganku. Mata Sunan Kalijaga membelalak terkejut. Tetapi Nyi, katanya ragu. Dengan Sunan, ini bukanlah keinginan semata. Ini adalah sesuatu yang telah tertulis dalam takdir. Kau dan aku, ada benang merah yang mengikat di antara kita, ujar Nyi Roro Kidul dengan nada lembut. Kemudian Sunan Kalijaga terdiam sejenak, mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan. Baiklah Nyi, jika ini adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mengakhiri peperangan dan menyelamatkan banyak jiwa, saya akan mencoba melakukannya. Senyum tipis terukir di wajah Nyi Roro Kidul. Kau adalah pria yang penuh kebijaksanaan, Sunan. Namun sebelum kita bersatu, kau harus mencari tasbih kecubung Laut Merah. Ini adalah ujian pertama untukmu. Dengan senang hati Nyi, saya akan melakukan apapun untuk membawa perdamaian dan kedamaian kembali ke tanah ini, jawab Sunan Kalijaga dengan penuh tekad. Dengan itu, pertemuan misterius mereka berakhir, meninggalkan Sunan Kalijaga dengan misi yang berat
dan hati yang penuh kebingungan dan harap. Malam telah memeluk gunung Ciremai dengan dinginnya angin. Berbisik lembut mengiring Sunan Kalijaga masuk lebih dalam ke dalam meditasi. Bintang-bintang berkeliap di langit seolah menjadi saksi bisu dari doa dan harap yang tersimpan dalam dada Sunan Kalijaga. Kemudian, sebuah pengembaraan rohania dimulai. Dalam mencari tasbih kecubung yang misterius, sebuah bayangan muncul berkata dengan suara yang dalam dan menggema, "Sunan Kalijaga, hatimu mencari tasbih kecubung. Tapi tahukah kau di mana harus mencarinya?" Sunan Kalijaga membuka matanya, menjawab dengan penuh kekusyukan, "Aku tidak tahu, tapi aku yakin Allah akan menunjukkan sebuah jalan." Bayangan itu pun mengangguk, "Carilah di tempat di mana air bertemu api, di mana langit menyentuh bumi. Di sana, kamu akan menemukan apa yang kamu cari." Kemudian matahari mulai terbit menyingsing. Sunan Kalijaga memulai perjalanan mencari tasbih kecubung. Setiap langkahnya penuh dengan doa dan refleksi. Dia kemudian melintasi hutan yang lebat, sungai deras, dan gunung tinggi mencari petunjuk yang akan membawanya ke tasbih kecubung. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan dan penuh cobaan, Sunan Kalijaga sampai di tepi sebuah danau yang misterius. Di sana, air dan api tampak bersatu, langit tampak begitu dekat dengan bumi. Dia berlutut memohon petunjuk dari Allah. "Insya Allah, inilah lokasinya," bisiknya lembut dari kejauhan. Sebuah cahaya muncul menerangi danau dan sekitarnya. Sebuah tasbih kecubung tampak terapung di tengah danau, bersinar dengan cahaya yang mempesona. "Alhamdulillah," ucap Sunan Kalijaga dengan penuh syukur, sambil mengambil tasbih itu dengan penuh rasa kagum dan keberkahan. Tasbih itu terasa hangat di tangannya, seolah menyimpan sejuta misteri dan kekuatan. Dengan tasbih kecubung di tangannya, Sunan Kalijaga merasa lebih dekat dengan misi suci yang harus dia selesaikan. Dia kembali ke kerajaan, bersiap untuk melanjutkan perjalanan rohaninya, mempersiapkan diri untuk pernikahan misterius yang telah ditakdirkan oleh langit. Dengan tasbih kecubung yang telah ditemukan, Sunan Jaga kembali ke keraton Cirebon menghadap gurunya, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dia menceritakan pengalamannya itu. Dalam hening mereka pun berdoa, memohon keberkahan dan petunjuk dalam setiap langkah yang akan diambil. "Kau telah berjalan dengan baik Kalijaga. Namun ini hanyalah awal dari perjalananmu. Persiapkanlah dirimu, karena hari ini kau akan bersatu dengan Nyi Roro Kidul," kata Sunan Gunung Jati dengan penuh hikmah. Kemudian, di tepi laut, persiapan pernikahan telah dibuat. Pantai dipenuhi dengan bunga-bunga yang sangat harum. Langit diselimuti dengan warna-warna magis yang menciptakan aura kasih sayang dan keharmonisan. Nyi Roro Kidul tampil dengan gaun yang serba hijau. Matahari terbenam menjadi saksi bisu pernikahan mereka. "Sunan Kalijaga, apakah kau siap menerima Nyi Roro Kidul sebagai istri dan akan menyayanginya dalam suka maupun duka?" tanya Sunan Gunung Jati. "Saya siap," jawab Sunan Kalijaga dengan suara penuh ketulusan. "Dan Nyi Roro Kidul, apakah kau akan siap menerima Sunan Kalijaga sebagai suami dan akan menyayanginya dalam suka maupun duka?" tanya Sunan Gunung Jati. "Saya siap," jawab Nyi Roro Kidul dengan senyuman yang sangat manis dan mata yang bersinar kebahagiaan. Sebuah angin sepoi-sepoi berhembus, bunga-bunga bergerak mengikuti irama alam, dan ombak laut berbisik pelan seolah menyambut dan memberkati pernikahan mereka. Mereka bersatu dalam ikatan suci, dua hati yang saling berjanji untuk berjalan bersama dalam setiap ujian dan sukacita. Malam pertama mereka hiasi dengan keintiman yang dalam dan penuh makna. Dalam keheningan, mereka berbicara tentang hidup, cinta,
dan juga pengorbanan. Kau tahu Sunan, ini bukanlah pernikahan biasa. Kita telah ditakdirkan untuk bersatu, untuk membawa perdamaian dan keadilan di bumi ini, kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut. Saya mengerti. Dengan bersamamu saya merasa lebih kuat dan siap untuk menjalankan misi suci ini, jawab Sunan Kalijaga dengan penuh keyakinan. Bersamaku, kau akan menemukan kekuatan yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Tetapi ingat, kau harus selalu bersabar dan percaya pada kehendak Allah, ujar Nyi Roro Kidul dengan mata yang penuh kasih. Kemudian, mereka pun saling berpelukan merasakan kehangatan dan kedamaian dalam dekapan satu sama lain. Malam itu dipenuhi dengan cinta, doa, dan harap untuk sebuah perjalanan yang masih panjang. Bulan berbicara lebih lembut dari biasanya, menerangi kamar pengantin dengan cahayanya yang perak. Kemudian Nyi Roro Kidul berdiri menatap Sunan Kalijaga dengan mata yang penuh misteri dan kelembutan. Dalam gaun pengantinnya, dia tampak seperti bidadari yang turun dari kayangan. Sunan, saatnya telah tiba untuk memberimu tombak Karera Reksa. Pusaka ini bukanlah hanya sekedar senjata, tetapi juga simbol dari kepercayaan dan kasih sayang. Nyi Roro Kidul kemudian mengeluarkan tombak sakti itu. Cahayanya berpendar menyinari seluruh ruangan. Tombak itu berdiri tegak di antara mereka, siap untuk menegakkan kebenaran di tanah Jawa. Sunan Kalijaga menerima tombak dengan penuh kehati-hatian dan rasa syukur. Terima kasih Nyi. Dengan pusaka ini saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan di tanah ini, katanya dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Kemudian Nyi Roro Kidul mengangguk. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan harapan. Ingatlah, cinta dan kepercayaan adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Gunakan tombak ini dengan bijaksana dan untuk keadilan, katanya sambil menatap mata Sunan Kalijaga dengan penuh harap dan doa untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dengan tombak Karera Reksa di tangan, sebuah janji suci terukir di dalam hati Sunan Kalijaga. Janji untuk melindungi keadilan dan membawakan cahaya di dalam kegelapan. Mereka berdua bersatu dalam cinta dan misi yang suci, siap menghadapi badai kehidupan dengan keberanian dan kasih sayang tak akan tergoyahkan. Kembali bertempat di medan perang yang gersang dan penuh dengan aura mencekam, Sunan Kalijaga berdiri tegak menghadapi Prabu Siliwangi. Di tangannya tombak Karena Reksa berkilau dengan cahaya mistis, dan di sekelilingnya pasukan kerajaan Cirebon bersiap dengan keberanian yang meluap-luap. Hari ini adalah hari penentuan, ujar Sunan Kalijaga di dalam hati, merasakan beratnya beban misi yang diembannya. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan petunjuk. Prabu Siliwangi memunculkan aura kekuatannya yang menyebar, membuat pasukan Cirebon merasa gentar. Namun dalam kegendaran itu, ada kepercayaan dan harapan yang tak akan tergoyahkan. Prabu Siliwangi dengan suara gemuruh berseru, Sunan Kalijaga, kau telah berani menghadapi aku. Siapkah kau menerima kekalahan? Kemudian Sunan Kalijaga dengan kebijaksanaan dan ketenangan menjawab, Prabu, kita ini adalah saudara. Kita seharusnya tidak berperang. Tetapi jika ini adalah kehendak Allah, maka aku akan berjuang dengan segala kekuatanku. Kemudian sebuah pertempuran sengit pun terjadi antara cahaya dan kegelapan, antara cinta dan kebencian. Tombak Karera Reksa dan tasbih kecubung menjadi saksi dalam pertempuran ini, menyebarkan aura kebaikan dan kebijaksanaan. Di tengah-tengah pertempuran, Nyi Roro Kidul muncul menyelimuti medan perang dengan energi yang mistis. Matanya memancarkan cahaya ketenangan dan suaranya melantunkan doa yang penuh harap. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan kebenaran dan cintamu.
Bimbinglah kami dalam pertempuran ini, agar kami dapat mengatasi kebencian dan iri hati. Doanya dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Pertempuran berlangsung sengit, namun setiap hantaman dan tiap deru pedang ada hikmah dan pelajaran yang tercipta. Kemudian, Sunan Kalijaga bertempur penuh dengan kebijaksanaan, bukan dengan kemarahan. Setiap langkah dan pukulannya penuh dengan doa dan cintanya. Kau adalah saudaraku, Prabu. Aku tak ingin melihatmu terjatuh dalam kegelapan, ujar Sunan Kalijaga dengan suara yang penuh kasih sayang. Dengan dukungan dari Nyi Roro Kidul dan kekuatan tombak Karera Reksa, akhirnya kekuatan Prabu Siliwangi mulai melemah. Aura kegelapan yang menyelimutinya beliau memudar, digantikan oleh cahaya kesadaran dan kebenaran. Mengapa aku merasa begitu lemah? Apakah ini kekuatan cinta dan kebenaranmu, Sunan Kalijaga? Tanya Prabu Siliwangi dengan nada yang penuh kebingungan. Ini adalah kekuatan dari kebenaran dan kasih sayang, Prabu. Bukan aku, tapi Allah yang menunjukkan jalan ini, jawab Sunan Kalijaga dengan penuh hikmah. Kemudian, medan pertempuran menjadi hening, dan angin sepoi-sepoi menghapus jejak darah dan air mata. Cahaya kebenaran telah menyinari. Lalu kemudian, Prabu Siliwangi dan dengan mata air yang penuh dengan air mata, ia pun bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga. Aku telah salah, Sunan. Aku telah terbutakan oleh kekuatan duniawi dan lupa pada esensi kebenaran dan kasih sayang. Berilah aku kesempatan untuk kembali kepada fitrah dan jalan kebenaran, pinta Prabu Siliwangi dengan suara yang sangat parau. Sunan Kalijaga kemudian mengulurkan tangannya, mengangkat Prabu Siliwangi dan memeluknya dengan kasih sayang seorang saudara. Kau selalu memiliki tempat dalam cahaya kebenaran, Prabu. Kita semua adalah saudara, dan kita semua hamba Allah yang mencari ridho dan kasih-Nya, ucap Sunan Kalijaga dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian Nyi Roro Kidul pun tersenyum, menatap mereka dengan mata yang penuh kebahagiaan dan harapan. Semua ini adalah takdir yang telah dituliskan oleh Allah. Kita harus memahami dan menerima dengan hati yang lapang, kata Nyi Roro Kidul dengan bijak. Kemudian, sebuah cahaya menyinari mereka, seolah langit dan bumi menyambut kemenangan cinta dan kebenaran. Perang saudara telah usai, dan kedamaian kembali menyelimuti kerajaan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Kemudian, dengan kekuatan cinta dan kasih sayang, telah membawa perubahan dan hikmah yang sangat mendalam. Kata jahiliyah artinya adalah bodoh. Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah masyarakat itu oleh karena kebutuhannya, bukan disebut nakal, akan tetapi adalah zaman bodoh. Bodoh lawan katanya adalah pintar, cerdik, ataupun cerdas. Disebut bodoh oleh karena tidak mampu menggunakan akal ataupun pikirannya. Diajari tidak menyambung, diberi sesuatu menolak, diberi nasihat tak mau mendengarkan, sesuatu yang penting dianggap tidak ada gunanya. Dan begitu pula sebaliknya, sesuatu yang tak ada gunanya ia anggap penting. Oleh karena kebutuhannya itu, patung buatannya sendiri ia anggap sebagai Tuhannya. Anak perempuan sebagai penerus keturunannya ia anggap rendah, tak ada gunanya, dan bahkan malah mendatangkan rasa malu. Wanita termasuk ibunya sendiri dianggap sekedar sebagai harta dan boleh diwariskan. Maka harga dan martabat manusia ia tidak hargai. Selain itu, oleh karena kebutuhannya pula, manusia dirampas kehormatannya, ia jadikan budak dan juga diperjualbelikan. Seseorang tatkala dijadikan budak, maka diperlakukan apapun sesuai dengan kemauannya. Ketika itu ada jual beli manusia, bahkan juga terdapat pasar manusia.
Antar kabilah atau suku saling bersaing, perang, dan juga beradu kekuatan. Siapa yang kuat, merekalah pemenangnya. Kehidupan manusia pada zaman jahiliyah tidak ubahnya kehidupan binatang, beradu kekuatan. Dianggap adalah hal yang paling biasa. Itulah sebabnya masyarakat Arab, suku Quraisy, ketika itu disebut sebagai masyarakat bodoh atau masyarakat jahiliyah. Berbeda dengan zaman jahiliyah, masyarakat sekarang ini menamakan dirinya modern, beradab, menghargai harkat, dan juga menghargai martabat manusia. Kebodohan dianggap sudah hilang atau masa lalu. Antar manusia sudah saling memahami, menghormati, menjalin kasih sayang, dan saling bertolong-menolong. Siapa saja yang mengganggu kehormatan seseorang, maka dia di atas dasar hukum yang berlaku. Pada masyarakat modern, setelah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka antar negara juga ternyata saling berlomba-lomba dalam kekuatan, baik lewat ekonomi, politik, dan bahkan alat persenjataan. Alat-alat modern yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan musuh ternyata semakin lama semakin dahsyat. Jika peperangan pada zaman jahiliyah Arab hanya menggunakan panah tombak, maka sekarang ini negara-negara maju menggunakan peralatan yang canggih berupa bom ataupun nuklir yang memiliki daya pemusnah. Hanya dalam beberapa hitungan detik, sebuah kota besar bisa dibikin hancur tidak tersisa. Jika pada masa jahiliyah manusia diperdagangkan, harkat dan martabat wanita tidak dihargai, maka pada zaman modern ini masing-masing kita bisa melihatnya sendiri. Perempuan dijual belikan bagaikan barang ataupun bahkan binatang untuk memuaskan nafsu yang tidak terkendali. Jual beli perempuan juga diiklankan bagaikan memasarkan barang maupun dagangan yang lainnya. Lebih dahsyatnya lagi, binatang tatkala mengembangkan keturunannya tidak melakukan kesalahan. Binatang berjenis kelamin jantan melakukan seks dengan binatang betina. Seks di kalangan binatang tidak ada yang antar sejenis, tetapi justru manusia ada yang melakukan hal itu. Homoseks dijadikan perbincangan untuk menjadi legal. Demikian pula obat-obatan terlarang banyak yang memperjualbelikan. Belum lagi kejahatan itu berupa korupsi, manipulasi, kong kali kong, bahkan juga pembunuhan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau hanya keselamatan dirinya. Dalam buku kelengkapan Tari Nabi Muhammad oleh Munawar Khalil, istilah jahiliyah menurut kamus bahasa Arab adalah kebodohan. Mereka yang dimaksud dengan bangsa jahiliyah adalah golongan penyembah patung atau berhala di wilayah Arab sebelum Islam datang kepada mereka. Dijelaskan juga dalam buku tersebut, berdasarkan ensiklopedia bahasa Arab, maksud dari kata jahiliyah adalah keadaan manusia sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad SAW atau golongan manusia yang hidup. Surga adalah suatu keindahan yang tak pernah terbayangkan. Padang rumput yang hijau, sungai-sungai yang jernih mengalir, dan bunga-bunga yang bermekaran dengan warna-warni yang memikat mata. Di tengah-tengahnya ada pohon yang begitu istimewa, pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah Sang Pencipta ini. Di dalamnya hidup makhluk-makhluk yang sempurna, salah satunya adalah iblis. Namun, iblis memiliki nama yang berbeda, yaitu Azazil. Dia adalah salah satu makhluk yang paling taat kepada Allah, diberkati dengan kebijaksanaan dan keindahan yang luar biasa. Azazil mampu berbicara dengan penuh kekaguman. Surga ini adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diciptakannya adalah indah dan sempurna. Di tengah perbincangan Azazil dengan makhluk lain di surga, ada perintah baru dari Allah.
Allah menghadap kepada para makhluk yang berada di surga. Wahai makhlukku yang setia, aku telah menciptakan manusia, Adam, sebagai makhluk terpilihku. Dia akan menjadi khalifah di bumi, dan kalian harus bersujud kepadanya. Kemudian, para makhluk surga segera tunduk dan bersujud kepada Adam, kecuali Azazil. Azazil dengan sombong langsung berkata, "Mengapa aku harus bersujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah ini? Aku lebih mulia darinya, karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius berkata, "Azazil, ini adalah perintahku, kamu harus tunduk." Namun Azazil dengan tetap menolak, dan keberaniannya itu membuatnya diusir dari surga, sehingga mengubahnya menjadi seorang iblis. Karena keputusannya inilah adalah awal dari perjalanan gelapnya yang akan menggoda manusia ke sebuah jalan yang tersesat dan dosa. Kemudian, iblis dikeluarkan dari surga dengan rasa sakit dan penuh penyesalan. Dia terdampar di bumi yang jauh berbeda dengan surga yang pernah dia alami. Di bumi, dia merasa terasing dan penuh kemarahan. Iblis mengutuki dirinya sendiri. "Sebenarnya, aku tak boleh mengabaikan perintah Allah. Kini aku terbuang dari surga yang indah." Iblis mengembara di bumi merasa kesepian dan marah. Namun dengan berjalannya waktu, kemarahannya berubah menjadi rasa keinginan untuk membalas dendam kepada para manusia. Iblis pun merasa bahwa manusia harus merasakan kesengsaraan seperti yang dialami. Kesombongan dan amarah iblis tumbuh. Seiring berjalannya waktu, dia merenungkan cara-cara untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Lalu, pada suatu hari, dia mencapai keputusan yang berbahaya. Iblis dengan keangkuhan berkata, "Aku akan membuktikan kepada Allah bahwa aku lebih hebat daripada manusia. Aku akan membunuh mereka ke jalan kehancuran." Dia mulai merencanakan godaan dan penyesatan yang akan membuat manusia jatuh. Iblis bersumpah untuk menjadikan manusia sebagai sasaran utamanya. Dalam usahanya yang gelap, dengan tekad yang kuat, Iblis bersiap untuk memulai misinya yang jahat. Namun, apa yang dia tidak ketahui adalah bahwa tindakan jahatnya itu akan menghadirkan konsekuensi yang lebih buruk daripada apa yang dia bayangkan. Setelah pengusiran dari surga, Iblis merasakan berada dalam kegelapan yang dalam rasa marah, dan kesombongannya semakin memuncak. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Seiring berjalannya waktu, Iblis mulai merasakan dorongan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Iblis merasa bingung lalu ia berkata, "Apa ini aku rasakan? Ini bukan perasaan yang pernah aku rasakan di surga." Dorongan ini semakin kuat, dan iblis merasa tidak bisa mengendalikannya. Ternyata, nafsu birahi yang memuncak mengiringnya ke arah yang sangat gelap. Nafsu iblis terus tumbuh mengiringnya ke dalam perbuatan yang tidak senonoh. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang membingungkan dan memaksa dirinya untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kemudian, iblis dalam keadaan terkejut berkata, "Kenapa aku merasa seperti ini? Aku harus bisa menahan diriku." Namun, godaan terus menghantui iblis, dan akhirnya dia tergoda untuk melakukan perbuatan tak senonoh. Iblis dengan kebingungan dan tak sabar berkata, "Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus mengeluarkan sesuatu yang terasa mengganjal." Ini sesuai dengan riwayat dari Muqatil dan Juwaibir dari Dahak dari Ibnu Abbas. Kemudian, iblis melakukan sesuatu, yaitu memuaskan kemaluan diri sendiri dengan tangannya. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya. Tetapi segera setelah kenikmatan itu mereda, dia merasakan terjebak dalam perasaan yang mendalam dan bersalah. Iblis dengan penyesalan berkata, "Aku telah melakukan kesalahan besar." Kemudian, iblis merasa tertangkap dalam dosa dan godaan yang telah menguasainya. Saat malam tiba, iblis merenungkan apa yang telah dia lakukan, yakni perasaan bersalah dan penyesalan mulai merayap.
Iblis dengan kebingungan dan kepuasan yang salah berkata, "Ini terasa begitu salah, tapi perbuatan ini juga begitu nikmat." Dorongan hasrat dan nafsu iblis terus mengikuti langkah-langkahnya. Setiap hari, iblis tidak bisa mengendalikannya. Ketika dia memberanikan dirinya pada perbuatan dosa yang lebih dalam, ia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun tahu bahwa ini adalah jalan kebinasaan, iblis menggumam dengan godaan berkata, "Kenikmatan ini begitu memikat." Selama beberapa waktu, iblis terus merasa terpesona oleh perbuatan dosa yang dia lakukan. Namun semakin sering dia melakukannya, semakin besar pula kebingungan dan perasaan bersalah yang dia rasakan. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya. Tetapi di saat yang sama, ia merasa tertekan oleh kelelahan dan rasa bersalah yang menghantui dirinya. Iblis dengan nafas yang terengah-engah berkata, "Ini adalah kenikmatannya tiada tara, tetapi kenikmatannya dipenuhi dengan dosa." Iblis dalam kegelapan pikirannya berkata, "Aku terjebak dalam lingkaran dosa dan penyesalan." Pada suatu malam yang gelap saat iblis terasa terlalu lelah untuk melanjutkan perbuatan buruk yang telah dia lakukan, iblis dengan suara tercekat berkata, "Ini adalah air yang tidak layak untuk makhluk seperti aku." Saat itulah, sebuah ide antik muncul di pikiran iblis. Dalam kebingungannya, dia justru mendapatkan ide yang jahat. Iblis menyadari bahwa cara ini bisa digunakan untuk menyesatkan manusia dan membuat mereka jatuh dalam perasaan bersalah. Iblis dengan ketidaknyamanan yang mendalam berkata, "Aku telah berbuat buruk, tetapi aku tidak bisa mundur. Sekarang, aku akan terus menyesatkan para manusia." Dia memutuskan untuk menggunakan hasrat dan nafsu yang membara untuk mencapai tujuannya yang gelap. Dengan keputusan yang gelap itu, iblis mulai merencanakan cara-cara untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan harapan bahwa mereka akan mengikuti jejaknya ke dalam dosa yang menggelapkan hati mereka. Kemudian, iblis dengan rencana jahat berkata, "Jika aku bisa menggoda manusia dengan cara ini, aku akan memastikan bahwa mereka juga terjerumus ke dalam dosa dan kehancuran." Lalu, iblis pun menyadari bahwa dia bisa menggunakan perasaan penyesalan dan rasa bersalah yang dia rasakan untuk menyesatkan manusia. Dengan liciknya, dia mulai merencanakan cara untuk menjalankan rencananya yang jahat itu. Iblis dengan senyuman kecil berkata, "Aku akan memberdaya manusia dengan perasaan-perasaan ini. Mereka akan jatuh dalam dosa tanpa mereka semua sadari." Dengan pikirannya semakin jahat, berkembang iblis bersiap untuk melanjutkan misinya menggoda manusia. Dia tidak menyadari bahwa langkah-langkah berikutnya akan menghasilkan keturunan yang gelap dan kuatnya akan membantunya dalam usahanya yang jahat. Sementara iblis terus menjalankan rutinitasnya, suatu peristiwa tak terduga menguncang dunianya yang gelap. Dalam kelamnya malam, iblis tiba-tiba merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Dia merasakan kekuatan misterius yang menariknya menuju sebuah tempat yang digunakan untuk kemarin. Tiba-tiba, di hadapannya ada 4 butir telur yang misterius. Butir-butir telur ini memancarkan cahaya samar-samar, seakan memiliki kekuatan magis yang tak terduga. Ia tak sadar bahwa itu adalah hasil dari yang dilakukannya. Iblis dengan kebingungannya berkata, "Apa ini?" Iblis yang selalu mencari kekuatan untuk mencapai tujuannya itu memutuskan untuk memelihara butir-butir telur tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dengan mereka, sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya itu. Waktu berlalu, dan butir-butir telur tersebut mulai berkembang. Mereka tidak hanya menjadi makhluk hidup, tetapi juga entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Setiap satu di antara mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik. Entitas pertama dengan suara yang penuh saran dan misteri berkata, "Kami adalah bagian darimu, dan kami akan membantu semua untuk mencapai tujuanmu." Iblis terkejut mendengar suara entitas pertama ini. Dia menyadari bahwa mereka adalah keturunannya.
makhluk yang muncul dari dosa-dosanya yang gelap. Iblis dengan ketidakpercayaannya kemudian berkata, "Apakah kalian keturunan dari perbuatan dosaku?" Entitas kedua dengan nada yang tajam berkata, "Iya, dan kami siap membantu dalam penyesatan manusia." Iblis merasa campur aduk oleh kehadiran keturunannya. Dia berpikir campur tangan makhluk ini akan membantunya mencapai tujuannya lebih jahat, lebih efisien. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah kekuatannya berpotensi merusak. Kemudian iblis dengan tekad yang gelap berkata, "Kita akan sama-sama menggoda manusia ke jalan yang salah." Keturunan iblis telah muncul dan misi gelap mereka untuk menggoda manusia akan menjadi ancaman serius bagi umat manusia dan penciptaan Allah. Keturunan iblis yang muncul dari perbuatan yang gelap mulai tumbuh dan berkembang. Mereka menguasai kekuatan yang tak terduga, dan setiap satu di antara mereka yaitu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Entitas ketiga dengan kecerdasan yang tajam kemudian berkata, "Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu menyesatkan para makhluk-makhluk manusia." Entitas keempat dengan suara yang licik kemudian berkata, "Tapi hanya ada satu di antara kita yang akan menjadi terkuat, yang akan mendapatkan mahkota iblis." Keturunan iblis memutuskan untuk mengadakan lomba di antara mereka untuk memperebutkan mahkota iblis yang akan memberikan kekuatan dan kendali yang luar biasa ini. Kemudian iblis dengan senyuman jahat berkata, "Lomba ini akan menentukan siapa yang paling mampu dalam menyisakan manusia. Pemenangnya akan mendapatkan mahkota dariku." Lalu, keturunan iblis mulai berkompetisi dengan cara-cara yang gelap dan licik. Mereka berusaha untuk menggoda para manusia dengan memakai segala cara yang mereka bisa. Namun, satu di antara mereka tampaknya memiliki strategi yang lebih cemerlang. Entitas pertama dengan suara yang penuh keangkuhan berkata, "Saya telah membuat seorang manusia jatuh dalam dosa besar, berzina dengan nafsu yang liar." Iblis melihat bahwa ini adalah pencapaian yang sangat gelap dan merusak. Iblis dengan bangga dan puas kemudian berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Mahkota iblis akan menjadi milikmu." Mereka mengadakan pengambilan keputusan, dan mahkota iblis diberikan kepada entitas pertama. Kini, keturunan iblis siap untuk melanjutkan misi mereka yang jahat, menggunakan dan menyesatkan manusia lebih dalam ke dosa yang mematikan. Entitas pertama dengan kepuasannya licik berkata, "Mari kita lanjutkan penyebaran godaan dan kehancuran." Dengan mahkota iblis di kepala entitas pertama, kemudian mereka bertekad untuk mencapai tujuan jahat mereka dan terus menyesatkan manusia dengan cara yang lebih kuat. Kemudian, merusak keturunan iblis yang memenangkan mahkota iblis, merasa bangga dan bersemangat untuk melanjutkan misi mereka yang jahat. Iblis sendiri memberikan tugas khusus kepada keturunannya yang terpilih. Entitas pertama dengan keangkuhan berkata, "Saya akan memilih salah satu di antara kita yang akan berhasil menggoda manusia agar terus bersinar menjadi langkah awal untuk menyebabkan kehancuran bagi mereka sendiri." Keturunan iblis yang terpilih segera memulai pekerjaannya. Dengan semangat, mereka mengamati manusia dengan cermat mencari orang yang paling rentan. Iblis dengan antusias menggelap berkata, "Aku akan memberikan mahkota ini kepada yang berhasil mengecoh dan membawa mereka ke jalan dosa." Dengan tekadnya yang kuat, keturunan iblis melancarkan serangkaian godaan yang merusak. Mereka mencoba untuk mempengaruhi para manusia. Sementara itu, iblis sendiri menyaksikan dari kejauhan, senang dengan kemajuan yang sedang mereka lakukan. Dengan senyuman kepuasan, lalu ia pun berkata, "Manusia akan segera merasakan betapa lemah dan rentannya mereka semua. Namun, meskipun upaya mereka untuk menggoda manusia berhasil, mereka juga menyadari bahwa tidak semua manusia rentan terhadap godaan. Ada yang tetap teguh dan kuat dalam iman mereka." Entitas pertama dengan ketidakpuasan berkata, "Ada beberapa yang tetap setia kepada Allah."
Entitas keempat dengan suara licik kemudian berkata, "Kita harus mencari cara lain untuk menggoda mereka." Dengan persaingan antar keturunan iblis, mereka terus berupaya menggoda dan menyesatkan para manusia, mencari cara-cara baru untuk merusak moralitas dan nilai-nilai manusia. Tantangan mereka adalah besar, tetapi tingkat mereka untuk mencapai tujuan jahat tidak pernah luntur. Waktu pun terus berjalan, dan keturunan iblis yang lain juga berhasil mencapai kesuksesan dalam misi mereka yang jahat. Mereka merencanakan dan meluncurkan godaan yang semakin merusak, membuat manusia terjerumus lebih dalam ke dalam dosa. Kemudian, entitas kedua dengan bangga berkata, "Saya berhasil menggoda seorang hamba Allah, hingga dia memuaskan diri sendiri dengan tangan mereka. Kemudian mereka bersalah, dan kehidupannya akan hancur." Iblis menyaksikan dengan gembira ketika keturunannya mencapai pencapaian yang semakin gelap. Dia merasa bahwa upaya-upaya mereka akan semakin merusak manusia dan menjauhkannya dari Allah. Iblis dengan senyuman jahat berkata, "Mereka akan menderita akibat dosa-dosa mereka." Namun, sementara iblis merasa puas dengan kesuksesan keturunannya dalam menggoda manusia, dia juga menyadari bahwa peran jahat ini masih akan terus berlanjut. Ada banyak manusia yang masih bertahan dan menolak godaan keturunannya. Entitas ketiga dengan keputusan berkata, "Legenda yang tetap teguh dan kuat. Kita harus mencoba lebih keras lagi." Keturunannya berkomitmen untuk terus berusaha menggoda para manusia. Mereka tahu bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut. Semangat mereka tidak akan pernah pudar. Entitas keempat dengan tekad yang kuat kemudian berkata, "Kita akan terus mencoba, terus menggoda dan terus menyesatkan para manusia." Dengan kesuksesan yang dicapai dan tekad yang kuat, keturunan iblis bersiap untuk melanjutkan misi jahat mereka. Mereka telah menunjukkan kekuatan gelap mereka dalam menggoda manusia, dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan akan terus berlanjut. Cerita ini bukanlah sekedar narasi tentang iblis dan keturunannya yang jahat. Ini adalah sebuah kisah yang mengandung pesan moral yang dalam, mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan nafsu dan godaan dalam kehidupan kita. Iblis merenungkan, "Sombongku dan hasrat gelapku membawaku ke jalan kehancuran. Aku tahu sekarang bahwa Allah adalah yang maha bijaksana dan yang maha kuasa." Melalui perjalanan iblis yang gelap, kita dapat memahami pentingnya rendah hati, taat kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa. Kita harus berhati-hati terhadap godaan dalam hidup kita, karena seringkali mereka dapat membawa kita pada jalan yang salah. Moral dari cerita ini adalah bahwa bahaya kesombongan nafsu dan godaan selalu mengintai, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menjauhinya dengan memegang teguh nilai-nilai etika dan moral dalam hidup. Semoga kita selalu dijauhkan dari jalan yang salah dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam kitab jilid pertama bahwa insanul ma ataupun manusia air adalah hewan laut yang menyerupai seorang manusia. Hanya saja mereka mempunyai sebuah ekor. Kemudian salah satu dari mereka pernah menampakkan diri, konon, di lautan sekitar Syam yakni Suria dan sekitarnya. Bentuk mereka seperti manusia, yakni memiliki jenggot putih. Penduduk sekitar menamainya dengan nama Syekhul Bar ataupun si kakek lautan. Bila ada yang melihatnya, ia pun membahagiakan mereka dengan kesuburan ataupun dianggap sebagai pertanda keberuntungan. Sebutan lain dalam kitab ini bahwa duyung laki-laki juga
dinamai dengan Abu Mazina dan dilaporkan terlihat di kawasan Mesir. Abu Mazina adalah nama ikan berbentuk seperti laki-laki. Dikabarkan mereka muncul di lautan Iskandaria, Burulus dan Rashid. Ketika kawasan ini ada di daerah Mesir sekarang. Adapun mengenai putri duyung ataupun mermaid perempuan, dinamai dengan istilah Banatul Ma'ah ataupun wanita air atau gadis air. Gadis-gadis air menurut Imam Ibnu Abil Asyadz adalah sejenis ikan dari lautan Romawi yang menyerupai seorang wanita. Mereka mempunyai rambut yang terurai, berkulit coklat kekuningan, punya buah dada dan alat kelamin wanita. Bahasa makhluk ini pun hampir tidak bisa dipahami. Mereka pun sering tertawa dan sering terbahak-bahak. Deskripsi mermaid di dalam kitab Hayya al-Hayawan tidak langsung mengindikasikan bahwa makhluk ini benar-benar ada. Syekh Kamaluddin Ad-Darimi ketika mendeskripsikan makhluk-makhluk ini bukanlah berasal dari observasi dirinya sendiri. Dalam arti, ia sendiri tidak melihatnya secara langsung. Akan tetapi, ia menulis deskripsi makhluk itu berdasarkan laporan-laporan masyarakat dan juga berdasarkan narasi yang dikutip dari kitab Al-Ghazwaini. Al-Ghazwaini adalah penulis kitab Azaibat Malukhat, di mana Syekh Kamaluddin Ad-Darimi mengutip penjelasan Al-Ghazwaini dari kitabnya. Kitab Azaibat Malukhat merupakan jenis kitab bayali atau kitab fantasi. Kitab ini merupakan jenis kitab ensiklopedia hewan, termasuk hewan-hewan fantasi dan mitologi. Saat itu, ilmu zoologi atau ilmu kehewanan masih tahap pengembangan, sehingga belum terklarifikasi mana hewan yang sebenarnya mitos dan mana hewan yang nyata. Pada abad ke-14 Masehi, ensiklopedia hewan masih bercampur baur antara mitos dan realita. Di dalam kitab Hayya al-Hayawan, penulis hanya mendokumentasikan laporan-laporan tentang adanya makhluk mermaid dari bentuknya dan deskripsinya. Tak hanya di kitab ensiklopedia hewan, makhluk mermaid juga dibahas dalam kitab-kitab fikih, seperti kitab Az-Zuhibah Az-Zakarni. Namun, para ulama tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah jenis hewan seperti itu ada ataupun tidak ketika itu. Mereka hanya punya kewajiban untuk memberikan fatwa jika ditanya tentang suatu hukum, sehingga terlepas apakah makhluk itu ada ataupun tidak. Ulama hanya membahasnya dari segi hukum saja. Oleh karenanya, mereka kemudian memberikan tasawur memverifikasi semampunya, lalu memberikannya istimbat. Misalkan, dalam kitab Az-Zuhibah Az-Zarkani, ketika ada masyarakat yang menanyakan tentang adanya putri duyung jika dinikahi seorang manusia, maka dia akan bersama manusia kelak di surga. Maka penjelasan mereka tentang putri duyung ataupun mermaid termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Jika disetubuhinya, maka pelaku harus dihukum taksir. Pada hari kiamat, peri laut akan menjadi debu seperti hewan-hewan yang lainnya. Mereka pun tidak mengonfirmasi dan mengklaim apakah peri laut ataupun putri duyung itu sebenarnya ada ataupun tidak. Jikalaupun makhluk itu ada, maka itu bukanlah dari kalangan manusia, melainkan dari kalangan para hewan. Jadi, para ulama membahas tentang mermaid alias putri duyung di dalam kitab-kitab mereka bukan berarti makhluk itu pernah mereka lihat, dan bukan berarti makhluk itu betul-betul adanya. Mereka pun sepakat jika mermaid adalah jenis hewan air yang rupanya dianggap mirip manusia. Mempercayai mermaid ataupun putri duyung itu boleh-boleh saja, selama tidak dikait-kaitkan dengan keimanan dan akidah kita. Sebutan putri duyung di setiap tempat. Ternyata, putri duyung memiliki sebutan yang berbeda di tiap tempat. Di Afrika Barat dan Tengah, putri duyung memiliki sebutan mamiwata. Lain lagi, jika di negara Rusia dan Ukraina, mereka memiliki sebutan rusalki dan disebut merau jika di Irlandia. Sedangkan dalam kitab Az-Zuhibah Az-Zarkani disebut dengan Admiyatul Bar atau manusia laut. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bujraimi disebut dengan Banatul Rum.
Sedangkan dalam kitab Baya al-Hayawan disebut dengan Insanul Ma serta Syekhul Bar untuk yang jantan. Sementara itu, Syekh Fauzan menyebutnya Uraya al-Bar atau peri laut. Ciri fisik putri duyung dalam kitab para ulama. Dalam Islam, dijelaskan jika ciri fisik putri duyung itu persis seperti yang digambarkan dalam animasi-animasi. Ia berwajah cantik, dengan wujud setengah manusia dan setengahnya lagi adalah ikan. Hal ini diterangkan dalam kitab Basya al-Bujraimi. Banat ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki farj ataupun kemaluan. Dapat berbicara namun tidak bisa dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang, ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Hukum menikahi putri duyung. Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam kitabnya Azwiba Az-Zurqani. Al-Imam Az-Zurqani Al-Maliki rahimahullah, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'dib ataupun takzir. Hukumannya bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan yang lainnya. Ibnu Utsaimin turut membolehkan untuk memakainya karena putri duyung termasuk dalam golongan hewan laut. Keterangannya disandarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.